ibaratnya mendapatkan posisi yang lebih aman di awal-awal. Tapi sementara ini kita lihat kali ini sudah ada fight antara tim Dingo dan juga Box. Ada pemain tadi yang ke knock out. Dan kita bakal lihat nanti sih apakah fightnya bakal lanjut atau enggak. Menarik karena biasanya Dingos itu bertemunya sama tim Infinity tapi kali ini disambut dengan Oh, hangat DX. kedatangannya oleh tim DX. Betul, Rebels juga mengokang Nades berusaha untuk memanfaatkan kembali momentumnya setelah tadi mendapatkan opening knocknya, tapi sejauh ini confirm poin eliminasi belum bisa ditaklukkan oleh tim The Xavier. Iya, tapi kita bakal juga tampaknya dari Infinity. Wih, freestyle dulu bos. Wow, Gatsani untungnya berhasil bisa mengkontrol Vespanya dengan sangat apik, bisa berotasi lagi, fokus lagi, yang penting freestyle dulu bos. Yang penting freestyle dulu. Dan kita bakal lihat dari Gatsani pun sudah punya 6 8 kit loh. Baru dia nih. Baru dia seorang diri dapetin 6, tinggal bagaimana yang lainnya dapat mengumpulkan first aid tambahan. Betul, dan sejauh ini juga Gatsani dia masih berusaha untuk bermain scrappingan aja sambil mencari lagi 8 kit yang ada untuk nanti disetor ke satu orang untuk bisa menjadi guarantee untuk tim Infinity mendapatkan placement terbaik mereka untuk di Sunhawk. Tapi kali ini Box Gaming, Bansu juga membuka kali tiganya. Berusaha untuk memberikan pressure juga ke tim Dingos yang tepat berada di bagian seberang compound mereka yang saat ini juga masih sama memiliki coveran berupa compound. Tapi yang gue terpukau ya melihat gameplay dari Infinity, kita nggak pernah tahu siapa yang mau healing di tim Iya. tersebut. Kayak game ini bisa Logan, abis itu bisa Tuni, bisa tiba-tiba Nuzi. Mereka tuh kayak semuanya bisa healing. Beda sama kayak tim-tim tertentu kayak mereka punya orang pegangan mereka lah. Betul. Maklar storannya mereka gitu kan. Dan itu yang membuat Infinity semakin ngeri lagi. Kita nggak pernah tahu mana yang megang healing paling banyak. Apakah mereka mau healing atau enggak juga kita nggak tahu. Unpredictable lah ya pergerakan dari Infinity. Mungkin saat ini masih banyak tim-tim yang membaca pergerakan satu sama lain karena sulit banget seperti kata Kavlo. 2 game di awal jadi sebenarnya belum cukup untuk bisa kita menentukan kayak tim ini benar-benar mendominasi banget, tim ini benar-benar jago banget, karena yang kita butuhkan itu adalah konsistensi dari masing-masing tim sampai dengan nanti ke hari terakhir ataupun final day dari PMPL SEA-nya. Iya, apalagi baru 3 game. Iya. Terlalu dikit jumlah game untuk menentukan tim mana yang bakal menjadi juara ataupun tim mana yang bakal pada kali ini menempati peringkat bawah. Tapi dari DX kembali mendapatkan korban, kali ini dari tim DOS, Baby Kim dipulangkan ke area lobby sebagai player pertama di game kali ini. Wow, player PMNC Baby Kim ditumbangkan juga posisinya oleh tim The Xavier, tapi ada counter juga diberikan dari tim Dingos. Ates mendapatkan satu knockdown dan juga pembukaannya juga ke tim The Xavier yang membuat satu player The Xavier nggak jadi merevive, bahkan confirm point eliminasi juga didapatkan. Bahkan hampir ditumbangkan kembali player kedua kalinya oleh seorang Ateh. Iya, dari Ates sendiri bakal bertahan kali ini di bagian area rumahan mencari info di mana dari tim DX berada, tapi belum mendapatkan angle yang enak untuk nembak ke arah targetnya. Masih bertahan di area-area Paradise, tampaknya dari DOS, dari DX bakal bertahan kali ini juga. Mencari informasi, sedikit tarik mundur. Beberapa tim juga masih nahan sakitnya Blue Zone, terlihat dari Bacon, BN, ada juga dari tim TEM tadi. Dan Infinity belum terlihat nih pergerakan mereka kembali. Iya betul, yang terlihat malah pergerakan. Tim TEM tadi. Dan Infinity belum terlihat nih pergerakan mereka kembali. Iya betul, yang terlihat malah pergerakan dari tim Secret. Mereka benar-benar santai banget. Mereka tidak takut, mereka berotasi benar-benar YOLO banget. Tapi keyoloan mereka tertangkap, didapatkan satu buah knockdownnya oleh seorang KF yang mendapatkan vision yang lebih luas lagi ke seorang iShot. Iya, kita bakal lihat dari Silin Boy bakal coba melakukan covering fire ke arah targetnya. Belum mendapatkan targetnya juga dari jarak jauh. Tapi di lain sisi kita bakal lihat kayaknya juga dari tim-tim yang bertanding dengan circle yang begitu mendonat. Tidak ada yang terburu-buru untuk langsung pindah posisi. Ya betul, dan circle selanjutnya mungkin yang akan membuat tim-tim mereka kembali memutar otak lagi, dan ternyata circle-nya masih memudahkan banget untuk banyak sekali tim. Dan kali ini EVOS berusaha untuk memberikan counter yang kembali, pressure lagi diberikan untuk tim Secret yang saat ini terjepit posisinya, nggak banyak ruang gerak yang bisa mereka maksimalkan, masih terjepit di bagian selatan Quarry. Oke, kita bakal lihat kayak juga tampaknya dari tim EVOS. Mereka pun sudah mulai mendekat ke arah tim Secret. Belum berhasil memulangkan pemain dari tim Secretnya, tapi mereka pun sudah mulai ngelok nih dari berbagai angle, dari berbagai posisi juga. Tapi dengan terus menjaga jarak di antara kedua tim ini. Ya betul, dan ternyata iShot yang tertembak dari POV seorang KF berhasil bisa dibangkitkan kembali. Di revive lagi posisinya, bahkan lihat itu beberapa pergerakan yang YOLO banget dibangun oleh tim Secret, satu persatu touchdown masuk ke bagian checkpoint mereka. Dan ini dia viewers milestone yang masih kalian harus pecahkan sampai nanti menembus di angka 500.000 viewers live. Iya, jadi langsung aja kalian ajak teman-teman kalian semua ramai-ramai nonton. Karena semakin ramai tentu hadiah akan semakin menarik. Dan ini juga dihitung secara global. Wow. Jadi yang punya teman-teman di negara-negara lain, ajak nonton juga.
karena akan masuk dalam Betul. perhitungannya. Betul banget, dan berarti ini benar-benar bisa lah ya untuk perhitungan secara global untuk 500.000 viewers live, untuk kita penggiat PUBG Mobile, penggemar dimanapun kalian berada, ayo diajak semuanya tonton bareng-bareng karena ini benar-benar seru banget, dan bahkan sekarang dari EVOS mungkin akan memulai keseruannya juga dengan mendapatkan beberapa opening knock-nya, entah itu ke tim Dingos ataupun ke bagian high ground-nya ke tim Yudu Alliance. Iya, tentu dari Yudu Alliance bakal terlihat kali ini bermain dengan cukup pede, ban yang mereka isi kali ini dan jaga masuk ke center circle, yang berarti mereka tinggal fokus defense saja. Ya betul, dan bisa kita lihat dari Varang mereka benar-benar bermain dengan defensif banget, belum berkeluar sama sekali dari bagian camp Bravo-nya. Di bagian luar juga udah dipantau juga oleh tim RRQ yang melihat bahwa area mereka direbut oleh tim Varang. Iya, tapi lihat dari tim RRQ menunggu Farang untuk lengah. Lalu mereka mau serang balik sih, kelihatan dari tim RRQ. Atau paling nggak kalau RRQ mau rotasi lewat area-area dari Mong9 juga Kau. Karena biasanya akan kosong, hanya ada Infinity yang harusnya melakukan setup di daerah sana. FRG pun tampaknya tidak lengah, mereka terus tadi mungkin sempat ngelihat juga bahkan RPK dibawa ke half health. Dan mereka pun sangat waspada agar tidak di backstep dari belakang. Ya betul, dan juga dari tim RRQ mereka memutuskan kembali untuk mereka stick aja mainnya, bertumpuk di satu titik yang sama untuk mereka survive dengan ke late game-nya. Tapi kali ini dari Box Gaming juga mereka cukup berani nge-split dua-dua dilakukan. Ada yang menjaga bagian perbukitan, ada yang menjaga ke bagian compound juga. Benzo yang kita expected saat ini posisinya dari POV-nya juga masih cukup aman dari contender tim-tim lainnya sejauh di bagian minimapnya, nggak ada gangguan sama sekali. Dan semua tim rata-rata udah masuk bagian circle kecuali lagi-lagi dari Bacon dan juga BN United yang masih tertahan bagian luar circle-nya. Oke, tampaknya dari seorang Rabis pun sedang melakukan looting, pengecekan juga di area-area dari Paradise. Tapi di lain sisi dia bakal lihat juga dari berbagai tim yang sedang bertanding, mereka pun nggak terburu-buru untuk fight. Sejauh ini baru 2 player dipulangkan dari tim yang sama juga, selain itu aman semua. Aman banget. Banyak banget tim-tim yang mereka sama sekali belum berpindah. Kayak tadi di bagian camp Bravo Farang, dari Paradise pun sama, dari The Xavier belum berpindah karena mungkin memang circle-nya masih menguntungkan banget ke bagian mereka. Tapi Team Entertainment mereka udah mulai set up di bagian luar open field. Dari Baby juga nampaknya benar-benar nge-lock vision-nya ke bagian arah yang tidak diprediksi lagi oleh rekan satu timnya. Berusaha untuk membagi split fokusnya kembali, tapi Bacon nampaknya juga udah mulai perlahan tapi pasti masuk satu persatu. Seperti biasa mereka dengan gameplay yang cukup lambat dibandingkan tim-tim lainnya. Berusaha untuk bermain objektif aja. Kita zona-zona nggak akan fight di awalnya. Nanti kalau misalkan mereka udah punya circle di late game-nya, baru mereka udah mulai menggahar lagi. Tapi memang kalau kita bermain di Sunhawk ya, nggak perlu takut zonasi. Sampai zona keempat pun bisa di-TB-in, nggak terlalu sakit juga. Tapi yang perlu diwaspadai ini nih, orang-orang kayak gini nih. Yang ngepron-ngepron di antara bebatuan, di antara rumputan, memantau kita, memandang kita dari jarak yang jauh. Dan kali ini malah temennya yang nge-knock ke arah seorang Misery. Misery dalam posisi cukup berbahaya di luar area rumah yang berarti dia terekspos dari angle-angle yang berbeda. Ya, betul, dan terpantau juga dari Misery udah mulai tapping-tapping lagi, berusaha untuk di-confirm jadi sebuah poin eliminasi, tapi untungnya masih bisa take cover, masih bisa untuk dilakukan upaya revive nampaknya untuk saat ini. Tapi Vampire tidak henti hanya di sini aja, Stone bersembunyi di balik satu buah bebatuan, semakin OP lagi nampaknya seorang Stone kali ini berusaha untuk memberikan pressure-nya lagi, tapi BN United juga nampaknya semakin dekat lagi posisinya juga dengan tim RRQ. Oke, kita bakal lihat kali ini juga dari posisi tim RRQ benar-benar berdekatan sekali dengan tim BN. Kayaknya mereka nggak sadar bahkan ya. Kayaknya nggak sadar deh bahwa di belakang mereka ada tim BN yang lebih telat lagi mainnya daripada mereka. Betul. Karena mereka benar-benar fokus ke bagian depan, rotasi satu persatu, belum dilihat ataupun belum waspada di bagian belakangnya masih tertahan. Ada tim BN United yang sama-sama menunggu timing dan juga momentumnya untuk bisa mendapatkan area backline pertahanan dari tim RRQ. BN ekstrim juga ya. Dari Alpha putar kiri jauh mereka. Dan sekarang dari RRQ fokus ke arah depan. Hanya melihat ada Tem yang ada tepat di depan mereka. Dan itu dia spray yang begitu baik dari seorang Mort mendapatkan target yang mereka incar. Dan FRG dan juga Tem pun perang membuat kali ini kondisinya cukup ricuh di antara 3 tim yang lagi rotasi. Betul, ini udah mulai chaos, nampaknya udah mulai semakin dekat lagi jarak satu sama lain dari masing-masing tim. Dan dari RRQ juga terus memberikan perlawanan dengan beberapa tembakan lagi ke tim Tem Entertainment. Ditembakkan satu player tapi masih recoveran. Dan nampaknya upaya revive bisa sukses dilakukan juga oleh tim Tem. Dan ini timing dari tim RRQ ini rotasi lewat aja begitu aja, YOLO aja berusaha untuk cover dengan beberapa pepohonan, tapi untungnya Asa masih belum tertembak sama sekali dengan POV-nya tim Tem. Tapi Nuzi join the fight, oh no, mendapatkan satu player dari tim RRQ itu seorang Mort. Belum tertumbangkan yang berarti masih bisa selamatkan, tapi tampaknya fight nggak bisa dihindari. Kali ini RRQ benar-benar tertangkap di tengah-tengah ladang oleh tim Infinity. Pergerakan yang kali ini terlalu berbahaya, berlari tempat yang open malah kali ini berbanding terbalik untuk tim RRQ.
Dua player mereka dalam posisi knockout, dua masih bertahan. Tadi gue lihat dari Voldemort dan dari Peko pegang cukup banyak healing dan juga Asa, tapi apakah bisa dipergunakan healingnya sekarang? Oke, dan nampaknya dari Nuzi lagi-lagi mendapatkan angle yang cukup enak untuk tim RRQ. Ditinggalkan satu player lagi dan menyisakan last man standing dari seorang Asa yang masih bertahan di bagian belakang. Dan ada counter juga melee ditargetkan dan itu udah beberapa hit damage yang masuk tapi belum bisa menumbangkan target yang diinginkan oleh seorang Asa. Oke, ini wah ini kejepit. RQ abis ini. Nggak bisa gerak kemana-mana. Mundur ada dari tim BN, sebelah ada Tem. Ini Infinity juga ikutan. Ini fight yang terlalu rusuh sih. Tim manapun yang ada tengah-tengah mereka bakal bonyok. Bonyok betul banget dan nampaknya Time Entertainment mereka masih cukup enak dan yang tidak enak itu posisinya dari tim BN United yang dipaksa fight di luar zona oleh tim Varang. Ada beberapa nades juga di seorang Silence tapi nampaknya di bagian dalam compound. Lihat cukup low HP satu player di kanan dan kiri jepit angle Varang. Nampaknya sedikit kelimpungan membagi split fokusnya untuk bisa mendapatkan tumbangan-tumbangan poin lainnya akan ditumbangkan juga oleh Leo di bagian luar compound. Bahkan close combat juga terjadi bahkan counter yang diberikan Helton mendapatkan retok. Kena bom lagi. Ada trap grenades yang diberikan juga oleh tim BN United. Adik lu memberikan backup di belakang tapi nampaknya adik lu dia tahu harus bermain objektif, mundur sedikit, backup sedikit untuk bisa memperjauh lagi jaraknya dengan tim BN United. Iya, kita bakal lihat dari tim BN pun langsung bertahan juga coba untuk nge-push ke arah tim FRG. FRG tampaknya kaget bahwa BN bisa datang dari belakang mereka. Kapan lagi arah tim dari kiri jauh muncul di kanan belakang mereka? Betul. Ini yang memang yang namanya jodoh nggak akan kemana biasa ketemu ke Pulau Alpha. Sekarang bertemunya di bagian lainnya bahkan Varang yang dieksekusi secara habis. Posisinya oleh tim BN United sang pendatang dari bagian Camp Alpha. Iya, kita bakal lihat. Wah, this is Sunhawk ya. Semua tim di bagian Blue Zone. Zonanya kemana? Yang Blue Zone berapa tim nih? Ada Bacon, ada Tem, BN, Infinity, RRQ, siapa lagi Blue Zone. Banyak banget nih ini Blue Zone-nya. Malah kayaknya udah mulai mendekati angkanya imbang. Setengah di Blue Zone, setengah di zona. Menarik dan bahkan dari Bacon dan juga dari BN mereka sedari awal itu nggak berpindah posisinya. Ya, block di area Blue Zone. Dan kita perhatikan sekarang juga tampaknya dari tim 2E. Mereka pun masih coba untuk bertahan di area-area ban. Mau nge-push ke arah tim Yudu Alliance for Rivals kali ini. Yang pasti membuat dari tim YA4R harus bermain hati-hati. Nggak boleh ke pick off. Dan apalagi ke pick off di saat zona mau bergerak. Ya, saya betul karena dari tim Eagle juga mereka terus memberikan pressure. Tidak henti-hentinya dilemparkan needs demi needs juga untuk bisa memporak-porandakan lagi posisi dari tim Yudu. Tapi nampaknya Yudu mereka mundur sedikit tapi AP dia mengambil vision lebih luas lagi. Menaiki satu buah atap di satu buah compound. Berusaha untuk membuka visionnya tapi nampaknya mungkin tidak terlalu worth it. Makanya dari Yudu memutuskan untuk mereka bisa mundur aja, backup aja. Masih ada beberapa vehicle juga, masih ada beberapa backupnya juga. Tapi nampak dari tim Infinity Mela juga nggak bisa bertahan karena Blue Zone juga udah mulai semakin sakit. Karena Infinity terjepit tadi posisinya di berbagai tim yang berbeda. Iya, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari Tem bakal bertahan dan tampaknya RRQ benar-benar dihabisi pada game kali ini. Berbagai tim mentumbangkan main RRQ satu persatu dari berbagai angle yang berbeda. RRQ harus punya solusi sih, bahwa Sunhawk besok gimana? Ya betul, dan sekarang solusi dari Bacon nampaknya semakin lebih disulitkan lagi karena tim Secret benar-benar nggak kasih lewat pergerakan dari Bacon, bahkan needs dari seorang F1 juga connect tim Yudu. Kembali lagi diporak-porandakan posisi mereka yang nggak jadi backup, malah semakin engage lagi Void-nya, terikat kembali Void tersebut dengan tim Eagle, bahkan needs dari pemburu hampir connect, tapi Proning digagalkan dengan tembakan Chocong yang lebih connect lagi dengan menggunakan UMP-nya. Iya, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari tim Yuda Alliance for Rivals dari seorang Ipul bakal bertahan di area rumah dan terus dipush oleh tim Eagle Esports. Dari Ipul bakal bisa bertahan di balik batu, bakal dipush oleh dua player yang berbeda kali ini, angle yang berbeda, yang akhirnya kali ini membuat dia harus hanya bermain defensif ketimbang bisa nge-push secara ofensif. Yes, betul, dan ini benar-benar harus menurunkan momentumnya tapi membuka tembakan, membuka posisi berarti dan Ewan tertokdown dan hampir dapat yang kedua kali tapi nggak bisa karena counter dan juga backup dari Eagle yang lebih padat lagi posisi mereka dan berhasil bisa memulangkan Yudu di posisi yang ke-14. Wah, dari BN sudah mengantongi 5 eliminasi kali ini bermain dengan begitu agresif. Mulai memasuki late game di Sunhawk kita. Menit 20 akhirnya tersentuh kali ini. Mulai masuk ke zona kelima di mana setelah ini zona bakal berpindah dengan tempo yang cukup cepat. Ya betul, dan juga Aisyah berusaha untuk menghindari beberapa tembakan dari tim Vampire yang terus mengikis habis HP dari dirinya sendiri. Bahkan dari Tem juga kembali commit Void lagi dengan tim BN United yang udah rontok kembali dirontokkan lagi posisinya oleh tim Tem Entertainment yang semakin on fire lagi untuk di sana kali. Tapi Flucat juga masih nge-hold di bagian high ground dan lihat juga circle benar-benar menyulitkan banget dan enggak banyak tim yang udah masuk ke bagian circle-nya, Kak. Iya, ini wah. Lihat di pinggiran zona, ada Hale, ada juga dari tim DX, VPE, EVOS, 2E, Tem. Ini bakal rusuh banget untuk menuju ke arah zonanya. Apalagi kalau kita ingat Sunhawk, tempatnya begitu open, terlalu banyak open space, kendaraan minim,
Dan juga pastinya tim-tim yang mengisi high ground akan punya keuntungan yang terbesar dan Box bakal harus mendobrak pertahanan dari tim Hell kalau mereka ingin maju lebih jauh lagi. Sama-sama ngelock, sama-sama ngunci, lemparan granat dilontarkan tapi Chopper tertumbangkan juga oleh seorang Break. Wow, dan ini dari Box Gaming mereka benar-benar menyerang sebagai unit. Mereka menumpuk di satu titik sama, mereka bergerak secara beriringan dan berhasil bisa membawa karya begitu maksimal. Dan saat ini Time Entertainment benar-benar gahar banget, ada tim yang melintas langsung disikat satu persatu, player mereka ditarik kakinya untuk dipulangkan menjadi sebuah poin eliminasi. Bahkan EVOS mendapatkan opening knock-nya juga ke tim Eagle yang kali semakin terhimpit, tapi ada counter yang diberikan juga dari Evan yang mendapatkan POV-nya ke seorang Redface. Iya, tapi kita bakal lihat kayaknya juga tampaknya dari Redface. Apakah bisa keluar dari area blue zone. Laser menekan spray ke arah Tem, tapi di bawahnya juga ada target yang berbeda. Sayang sekali dilepas, pelurunya habis. Untuk kembali menumbangkan pemain Tem. Kalau tadi dilanjutin, dapat targetnya. Ya betul, dan dari Laser juga harus lebih sabar lagi, real terlebih dahulu. Dan untuk mereka masuk ke bagian circle itu bukanlah hal yang mudah untuk EVOS. Karena Time Entertainment siap menyambut kedatangan dari tim EVOS. Tapi EVOS tidak ingin berhenti menyerah. Dia ingin berjuang kembali. Laser healing dilakukan juga dengan satu 8 terakhir mereka dengan Jolo aja masuk bagian circle. Ada set smoke juga, ada beberapa warnan juga. Dan akhirnya Laser bisa touchdown, masuk selamat dan sedikit lagi. Tapi tidak bisa karena Ates Jingles yang mendapatkan keunggulan untuk bisa mendapatkan satu pemain lagi dari tim EVOS. Last player standing untuk tim EVOS kali ini. Tapi kita lihat juga tampaknya permainan ataupun performa dari tim Indonesia pada ronde kali ini belum maksimal juga. Ion, RRQ sudah tumbang. EVOS tinggal satu player mereka di area blue zone. Microboy yang melakukan healing. Tampaknya tim Thailand, tim Vietnam yang cukup mendominasi ronde kali ini. DX Tem masih lengkap dengan 4 player mereka masing-masing. Iya betul, Vietnam, The Xavier benar-benar mendominasi banget. 2 player udah memiliki garansi untuk mereka bisa masuk bagian circle. 2 lainnya masih ada di bagian luar untuk bisa mendapatkan beberapa tambahan pundi-poin yang masih dari tim-tim yang terlambat. Tapi The Xavier lihat dengan angle yang mereka miliki bisa meratakan Box Gaming. Bahkan sekarang juga mungkin akan meratakan juga pergerakan dari tim Vampire. Iya, kita bakal lihat dari tim DX yang bakal bertahan di bagian area dalam zona dan juga di luar zona. Ini bagus banget posisi ya. Dan EVOS Nice Try juga pulang di posisi ke-8 membawa 3 poin elimination. So kita bakal lanjut dengan 7 tim tersisa, 15 player yang bertanding. Tampaknya dari Tem dan juga DX hanyalah 2 tim tersebut yang punya player lengkap. Sisanya bonyok semua player-playernya. Iya betul, dan ini Infinity satu. Mungkin untuk player yang diutus untuk bisa melakukan healing-healing. Tapi dari Time Entertainment mereka semakin lagi menambah pundi-pundi poin eliminasi dari Dingos. Ates juga nampaknya semakin terjepit lagi. Keluar membuka badannya, nggak bisa bergerak kemana-mana. Bahkan lihat dari seorang Ates bisa memberikan counter ke player dari tim Entertainment. Walaupun pada akhirnya Dingos juga Ates ditumbangkan dengan Blue Zone. 6 tim tersisa, 2 tim dalam zona. 4-nya lagi healing. Wah. Ekstrim banget ini healingnya, bener-bener dah. Tem, ini bakal fight dengan DX, Lamborghini tertangkap, itulah membuka pertahanan dari tim DX. Tapi sayang sekali Tem hanya misalkan 1 player terakhir mereka yang akhirnya membuat DX bisa meratakan tim Tem. 5 tim tersisa, 1 di zona, 4 healing. Ya betul, dan healing dari Bacon juga udah mulai gugur. Tinggal 4 tim lagi tersisa. Vampire Swap lagi healing, Infinity juga lagi healing. Dan sekarang dari Hale juga nampaknya tinggal healing aja. Dan Swap lihat sepertinya terakhir. Dan ini mungkin dari Swap bisa puas di posisi Ya, tapi salah dia tekan. dapat lagi satu first Tapi aid. ketekan bandage, Ketekan timingnya ini bandage. tipis banget. Antara bakal dapat atau bakal tipis banget, ternyata gagal dia. Gagal. RNJ pun last first aid. Dan ini dia dari nonton apaan sih kita? Nonton tim-tim melakukan healing kali ini. Ngadu-ngadu healing, Infinity last first aid juga harusnya nggak bakal lama lagi bertahan. DX, tim yang berani mengambil zona akhirnya berhasil WCD dengan jumlah eliminasi yang sangat tinggi. Yes, betul. Meta healing OP dipertanyakan. Betul, karena lihat dari segi posisi dari Xavier, mereka enak banget. Mereka bisa kita katakan valid banget mendapatkan chicken dinner untuk di game kita. Dan ini berarti WWCD yang kedua kalinya untuk tim The Xavier selama total 4 game dimainkan. Wow, benar-benar luar biasa banget Kavlo untuk game kali ini. The Xavier masih membuktikan mereka masih menjadi salah satu kandidat yang harus diantisipasi oleh para tim. Yap, ini dari DX, dari dulu mereka nggak mau healing. Gue tahu ini tim, DX tuh anti healing. Anti healing. Pokoknya gue ke tengah, gue ratain semua tim gue WWCD. Di tengah-tengah badai meta healing, mereka kekeh dengan gameplay mereka dan membuktikan bahwa iya healing bawain lu 10 poin, iya healing bawain lu 8 poin placement. Gue main agresif, dapat WWCD 15 poin plus juga elim yang banyak. Wow, benar-benar luar biasa dan juga terbukti dengan gameplay yang mereka perlihatkan. Memang